Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang support vektor mesin. Nah, perkenalkan nama saya Ikramullah. Saya Muhammad Farilaksa. Saya Ahdam Kurniawan. Oke, kita akan mulai materinya. Ketemu. Pertama itu pengertian super vector machine. Super vector machine yang biasa disebut dengan SVM, yaitu metode pada mesin learning yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengurutkannya ke dalam salah satu dari dua kategori. Jenis-jenis algoritma SVM. Yang pertama, SVM linear. SVM linear digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, yang berarti jika sebuah dataset dapat diklasifikasi menjadi dua kelas dengan menggunakan sebuah garis lurus tunggal, maka data tersebut dapat sebagai data yang dapat dipisahkan secara linear, dan klasifier yang digunakan disebut sebagai linear SVM classifier. Yang kedua adalah SVM non-linear, digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara non-linear, yang berarti jika sebuah dataset tidak dapat diklasifikasi menggunakan garis lurus, maka data tersebut disebut data non-linear, dan classifier yang digunakan disebut sebagai non-linear SVM classifier. Kelebihan SVM cocok untuk ruang dimensi tinggi. Yang kedua, hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau support vector. Yang ketiga, ada efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Yang terakhir, bekerja relatif baik ketika ada margin pemisahan yang jelas antar kelas. Selanjutnya ada kelemahan SVM, yaitu algoritma SVM tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. Yang kedua, SVM tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise, misalnya kelas target terjadi tumpang tindih. Selanjutnya, jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, SVM akan memiliki performa yang kurang baik. Yang keempat, karena support vector classifier bekerja dengan meletakkan titik data di atas dan di bawah hyperplane, tidak ada kejelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Hyperplane pada algoritma SVM. Dalam memisahkan kelas dalam ruang n dimensi, ada kemungkinan terdapat beberapa garis atau batas keputusan. Namun, kita perlu menemukan batas keputusan terbaik yang membantu mengklasifikasikan titik data. Batas terbaik ini dikenal sebagai hyperplane dari SVM. Hyperplane adalah batas keputusan yang membedakan dua kelas dalam SVM. Titik data yang jatuh di kedua sisi hyperplane dapat dikaitkan dengan kelas yang berbeda. Dimensi hyperplane bergantung pada fitur yang ada pada dataset, yang artinya jika terdapat dua fitur, maka hyperplane akan berbentuk garis lurus, dan jika terdapat tiga fitur, maka hyperplane akan menjadi bidang dua dimensi. Selanjutnya, hyperplane pada algoritma SVM, dimensi hyperplane bergantung pada fitur ada pada dataset, yang artinya jika terdapat dua fitur, maka hyperplane akan berbentuk garis lurus, dan jika terdapat tiga fitur, maka hyperplane akan menjadi bidang dua dimensi. Berikut contoh ilustrasi hyperplane-nya. Yang kedua ada support vector pada algoritma SVM. Support vector ialah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane dan yang mempengaruhi posisi hyperplane. Karena vektor-vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut support vector. Kemudian yang terakhir ada max margin pada algoritma SVM. Margin adalah jarak antara super vektor dari masing-masing kelas di sekitar hyperplane. Pada gambar di bawah, margin diilustrasikan dengan jarak antara dua garis putus. Margin terbesar atau max margin dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan, memiliki margin yang lebih besar daripada gambar pada bagian kiri. Secara intuitif, margin yang lebih besar akan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik. Cara kerja algoritma SVM. Algoritma SVM bekerja dengan cara memetakan data ke ruang fitur berdimensi tinggi sehingga titik data dapat dikategorikan bahkan ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear. Apabila pemisah antar kategori berhasil ditemukan, data dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pemisah tersebut dapat digambarkan sebagai hyperplane. Kemudian karakteristik data baru dapat digunakan untuk memprediksi pada kelompok mana rekor baru seharusnya berbeda.
Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar di samping di mana terdapat titik-titik data yang terpisah dalam dua kategori, yakni bulatan hitam dan bulatan putih. Kedua, kategori tersebut kemudian dipisahkan dengan kurva, seperti yang terlihat pada gambar 2. Setelah dilakukan transformasi, batas antara dua kategori dapat ditentukan oleh hyperplane, seperti yang ditunjukkan gambar 3. Fungsi matematis yang digunakan pada proses transformasi algoritma SVM dikenal dengan istilah fungsi kernel atau kernel function. Fungsi kernel digunakan untuk mengklasifikasikan data nonlinear. Caranya adalah dengan mengubah data nonlinear menjadi data linear dan kemudian membentuk hyperplane. Fungsi kernel linear direkomendasikan ketika pemisahan linear data dilakukan secara langsung. Dalam kasus yang berbeda, penggunaan fungsi lain mungkin diperlukan. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian coding. Yang pertama kita meload datasetnya. Dataset yang diambil ini merupakan dataset yang berasal dari sini. Berasal dari Kaggle Mobile Price Classification. Nah, di sini saya sudah mengambil datanya. Kemudian saya melakukan cleansing data. Di sini di bagian sini kita tidak perlu menghapus data yang kosong karena di bawah sini tidak ada data yang kosong. Kemudian saya mendefinisikan variabel X dan variabel Y, yang mana variabel X itu adalah ini price range yang ujung kanan dan variabel Y ini adalah sisanya. Kemudian terbalik, untuk variabel X itu ininya dan untuk variabel Y ini untuk di sisa dari price range-nya. Kemudian untuk splitting data itu saya menggunakan test size sebesar 20% dan random state-nya itu 1. Berdasarkan data X yang sudah kita ambil sebelumnya yang bagian sini. Nah, kemudian untuk scaling data kita menggunakan scalar. Untuk standard scalar kita nge-scale untuk X-train dan X-test-nya. Dan untuk kita memulai prediksi SPM menggunakan kelas yang disediakan scalarnya yaitu SPC dengan menggunakan kernel linear random state 1. Nah, untuk akurasi dari data ini kita mendapatkan sebesar 97% untuk data trainingnya dan untuk data testnya sebesar 93% dengan contoh tes seperti ini. Kalau bisa dilihat untuk pengambilan untuk mengetahui prediksinya kita menggunakan fungsi predik pada kelas SPM. Oke, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.